Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama baik dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Pak Prasetya dengan NIM 23095111140 dari kelas D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner dari praktikum 1 sampai 4. Latar belakang. Pada satu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah meset berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita colibacilosis. Peternakan membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Tugas mahasiswa adalah membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan dan melakukan isolasi kuman. Terdapat 4 tahapan uji. Yang pertama, penerapan alat lab, membuat media isolasi. Yang kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, ada isolasi dan identifikasi bakteri. Yang keempat adalah uji sensitivitas kuman. Pada praktikum pertama, pembuatan media dan isolasi. Alat dan bahan itu ada tabung reaksi, Bunsen, cawan Petri, timbangan, steril hot plate, mikroskop, autoclave, needle, pese, inkubator, media, tabung, Erlenmeyer, Aquades, korek api, dan agar. Metode kerja pembuatan media itu yang pertama untuk pembuatan 1 liter pada medium ini timbang 23,5 gram medium instan. Lalu suspensikan dalam Aquades hingga volume akhir mencapai 100 ml. Selanjutnya homogenkan hingga medium instan terlalu sempurna. Lalu panaskan dengan cara meletakkan cairan di hot plate dan masukkan magnetic stirrer yang telah disterilkan ke dalam Erlenmeyer. Yang keempat, sterilisasi Erlenmeyer yang berisi media pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, keluarkan Erlenmeyer dari autoclave dan campur isinya baik-baik hingga suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Setelah itu, tuangkan media yang masih panas ke dalam cawan Petri secara aseptik. Setelah media pada cawan Petri, simpan pada lemari pendingin. Selanjutnya ada metode kerja isolasi bakteri. Siapkan sampel dan tambahkan sedikit air sebagai pengencer. Ambil sedikit sampel menggunakan cotton swab, lalu lakukan proses strip sampel menggunakan cotton swab pada daerah pertama media dengan garis yang berdekatan. Kemudian panaskan ose pada Bunsen lalu diangin-anginkan. Lakukan proses strip pada daerah kedua media dengan garis yang agak berjarak. Kemudian panaskan ose pada Bunsen lalu diangin-anginkan. Lalu lakukan proses strip pada daerah ketiga media dengan garis yang berjarak. Selanjutnya tutup media dan simpan pada inkubator selama 24 jam. Selanjutnya hasil. Pada gambar yang kiri yaitu EMBA atau eosin methylene blue agar. Yang pada gambar kanan itu nutrien agar. Selanjutnya ada pembahasan isolasi bakteri adalah proses atau hilangan bakteri dari lingkungan dan menumbuhkannya kembali dalam media murni atau buatan untuk tujuan analisis, identifikasi, atau penelitian lebih lanjut. Untuk praktikum kali ini kami menggunakan media base nutrien agar. Media dasar dibedakan menjadi media umum, media selektif, dan media diferensial berdasarkan fungsinya. Media umum umumnya mengandung bahan yang dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan mikroba, misalnya nutrien agar dan bot agar. Media identifikasi digunakan untuk membedakan bakteri dengan bakteri lainnya. Kesimpulan praktikum kali ini adalah isolasi dan identifikasi mikroorganisme di laboratorium memerlukan alat dan media dasar seperti cawan Petri, hot plate, stir plate, inkubator, autoclave, peniti jarum, Bunsen, guide magnet, tabung reaksi, slide, mikroskop, timbangan, aluminium foil, Erlenmeyer, gelas, air suling, dan bubuk media. Kali ini nutrisi agar, natrium agar, dan oesin metil blue agar atau EMBA menjadi media utama yang digunakan untuk mendeteksi bakteri. Pemilihan media ini didasarkan pada asumsi awal bahwa penyakit yang menyerang adalah bakteri Colibacillosus yang disebabkan oleh E. coli. Dalam hal ini, jenis bakteri yang teridentifikasi adalah bakteri gram negatif yaitu E. coli. Pada praktikum kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Bakteri adalah kelompok besar mikroorganisme bersel satu yang tidak memiliki organel atau inti sel yang terorganisir tetapi memiliki dinding sel. Bakteri memiliki berbagai bentuk seperti filamen, spiral, batang, dan bulat. Beberapa jenis bakteri memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Berikut terdapat kasus yaitu seorang peternak menemukan gejala penyakit pada ayamnya. Dalam studi kasus ini, bakteri yang menyebabkan feses putih akan diidentifikasi melalui pemeriksaan mikrobiologi dalam pewarnaan gram. Metode paling umum untuk mengidentifikasi bakteri adalah pewarnaan gram. Ini dapat membedakan bakteri gram positif atau gram negatif. Dalam pewarnaan gram, bakteri ditambahkan terlebih dahulu ke larutan kristal violet dan iodin. Kemudian larutan etanol aseton digunakan untuk pencucian. Bakteri gram positif adalah bakteri ungu tua, sedangkan bakteri berwarna merah muda atau merah tua adalah bakteri gram negatif. Pewarnaan gram dapat membantu mengidentifikasi jenis-jenis bakteri dan mempercepat proses diagnosis yang disebabkan oleh bakteri. Berikut alat dan bahannya yaitu Bunsen, ose, pipet tetes, biarkan bakteri, korek api, mikroskop objek gelas, isolat bakteri, kristal violet, Aquades, iodin, alkohol, safranin, dan minyak emersi. Metode kerja pada pewarnaan gram yaitu yang pertama siapkan objek gelas yang steril atau yang telah difiksasi.
Kedua, ambil sampel menggunakan OSE, lalu buat pola kecil dan ratakan pada objek gelas. Yang ketiga, teteskan kristal violet selama 1-2 menit sebagai warna dasar dan berikutnya bersihkan dengan air mengalir. Yang keempat, lalu teteskan gram iodin selama 1-2 menit sebagai mordan, lalu bersihkan dengan air mengalir. Yang kelima, teteskan alkohol atau aseton selama 15-30 detik sebagai peluntur. Selanjutnya, bersihkan dengan air mengalir. Yang keenam, teteskan saponin 1-2 menit sebagai warna penutup untuk mewarnai sel-sel. Pada uji katalase, yang pertama lakukan sterilisasi pada OSE dan panaskan menggunakan Bunsen sampai ujung jarum berwarna merah. Kemudian didinginkan di tengah plate. Yang kedua, pindahkan sampel menggunakan jarum OSE dari media ke objek gelas yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tambahkan 1-2 tetes larutan H2O2 3%. Lalu amati reaksi yang terjadi. Berikut terdapat hasil pada gambar kiri, yaitu hasil dari pewarnaan gram, dan yang gambar kanan yaitu hasil dari uji katalase. Pembahasannya itu hasil pewarnaan gram dan pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa bakteri gram negatif berbentuk batang memiliki struktur yang tidak teratur. Karena ikatan kompleks yang terbentuk antara pewarna dan yodium, hasil akhir menjadi merah muda. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tipis, sehingga ketika dicuci dengan alkohol, warnanya memudar dan berubah menjadi merah muda. Berbeda dengan bakteri gram positif yang memiliki dinding sel yang tebal dan tetap ungu. Untuk mengidentifikasi bakteri ini, saponin digunakan sebagai pewarna. Pada uji katalase, sampel koloni bakteri E. coli diberikan H2O2 3%. Setelah beberapa menit, gelembung gas muncul di sekitar sampel koloni bakteri. Ini menunjukkan kemampuan enzim katalase. Munculnya gelembung gas oksigen pada campuran air, dan sampel bakteri ini menunjukkan kemampuan enzim katalase. Gelembung gas oksigen berwarna putih jenuh muncul pada campuran air dan sampel bakteri. Jadi, koloni bakteri E. coli positif pada uji katalase. Kesimpulannya, dalam bidang mikrobiologi, teknik pewarnaan gram adalah metode penting yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bakteri berdasarkan karakteristik pewarnaannya. Warna gram dapat digunakan untuk membedakan jenis bakteri dalam sampel feses. Ini juga dapat membedakan bakteri patogen dan bakteri normal. Teknik ini masih sangat penting untuk diagnosis penyakit saluran pencernaan, meskipun memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pewarnaan gram masih merupakan salah satu metode penting yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis bakteri. Pewarnaan gram menunjukkan bahwa bakteri gram negatif lebih dominan. Jadi, feses putih ayam adalah akibat Escherichia coli, bakteri gram negatif. Untuk menangani dan mencegah infeksi E. coli pada manusia dan hewan, sanitasi yang baik adalah langkah yang tepat, penggunaan antibiotik yang tepat, dan vaksinasi. Selanjutnya ada praktikum ketiga, yaitu isolasi dan identifikasi bakteri. Seorang peternak membawa sampel feses ayamnya yang menderita diare putih. Peternak ini ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri tersebut, khususnya pada perubahan warna bakteri. Tujuan pewarnaan bakteri adalah untuk mengamati peran bagian luar dan dalam bakteri, untuk memperjelas ukuran bakteri, dan untuk melihat bagaimana respon bakteri terhadap proses pewarnaan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik fisiologis dan kimiawi bakteri. Namun sebelum pewarnaan bakteri harus diisolasi pada suatu media untuk mengamati pertumbuhan bakteri. Isolasi bakteri dan pewarnaan bakteri diperlukan untuk mengetahui sifat dan fisiologi bakteri. Uji biokimia bakteri adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan jenis bakteri yang diisolasi berdasarkan ciri-ciri fisiologis yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ciri-ciri fisiologis ini sangat penting untuk mengidentifikasi sampel bakteri yang tidak diketahui, karena beberapa bakteri yang berbeda secara morfologis dapat terlihat serupa tanpa hasil pengamatan fisiologis yang memadai. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu Bunsen, OSE dan needle, inkubator, pipet tetes, tabung reaksi, korek api, tabung Durham, sampel bakteri, alkohol, aquades, nutrien agar, ENBA, reagen Kovac, media SIM, media TSIA, media MRVP, indokator methyl red, media SCA, dan gula-gula. Metode kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memfiksasi OSE sampai warna merah, dinginkan lalu ambil sampel isolat bakteri. Yang ketiga, usapkan OSE yang sudah terdapat isolat bakteri ke bagian media TSIA yang miring. Lakukan kembali nomor 2 dan masukkan OSE ke dalam media SIM. Jangan sampai ke dasar, cukup sampai bagian bawah. Selanjutnya, yang kelima, lakukan kembali nomor 2 dan masukkan OSE ke dalam media MRVP. Celupkan OSE dan tutup kembali media MRVP. Selanjutnya, yang keenam, lakukan kembali nomor 2 dan masukkan OSE ke dalam media SCA. Usapkan OSE ke bagian media yang miring. Selanjutnya, lakukan kembali nomor 2 dan ambil media uji gula-gula dan celupkan OSE ke dalam tabung. Yang ke-8, inkubasi semua media pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Dan amati perubahan yang terjadi dan catat hasil yang didapatkan. Berikut adalah hasil pada gambar kiri, yaitu TSIA, keterangannya asid bot positif, asid selen positif, H2S negatif, dan gas positif. Pada SIM, yaitu H2S negatif, indol positif, motilitas positif. Pada MRVP, methyl red positif, dan Voges Prescawer positif. Pada SCA, negatif karena tidak terjadi perubahan warna. Dan pada uji gula-gula, glukosa positif, laktosa positif, dan gas positif. Pembahasan
Pada praktikum bakteriologi dan mikrobiologi identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, kami melakukan uji biokimia dan uji gula-gula untuk mengidentifikasi bakteri. Media yang kami gunakan antara lain adalah TSIA, SCM, NRVP, SCA, dan uji gula-gula. SCM digunakan untuk mengidentifikasi bakteri gram negatif seperti Salmonella dan Shigella dan mengandung sumber belerang, triptofan, dan agar sebagai bahan dasar. Media TSIA digunakan untuk menguji kemampuan bakteri menfermentasi gula dan menghasilkan gas dan H2S. Media SCA adalah media pertumbuhan jamur selektif yang mengandung dextrosa dan agar. Media MR digunakan untuk menguji kemampuan bakteri memfermentasi glukosa menjadi asam organik dan hasilnya menunjukkan perubahan warna menjadi merah. Bakteri yang menghasilkan asam organik mewarnai media MR menjadi merah. Tes gula menguji kemampuan bakteri untuk memfermentasi gula. Contoh tes gula adalah tes glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan berubah dari bening menjadi keruh. Bakteri yang dapat memfermentasi gula menghasilkan asam dan gas organik serta mengubah warna medium atau indikator pH. Dari hasil pengamatan, bakteri yang diduga terdapat sampel adalah bakteri E. coli. Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pada uji TSIA, sampel terbukti dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, dan glukosa. Pada uji SIM, terdapat kesimpulan sampel memproduksi indol, tidak memproduksi H2S, dan positif motilitas yang menunjukkan adanya pergerakan bakteri. Selanjutnya, pada uji MRPP, didapatkan hasil positif MR, yang berarti sampel memproduksi asam setelah dideteksi reagen metil red. Pada uji SCA, sampel tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber energi dan karbon untuk tumbuh. Pada uji terakhir, yaitu uji gula-gula, mendapatkan hasil sampel dapat memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan gas. Hasilnya, praktikum keempat, yaitu uji sensitivitas antibiotik. Sensitivitas tes merupakan uji secara in vitro bakteri sebagai agen penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotika. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate, atau resisten. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk tindakan terapi adalah antibiotika yang tergolong kategori peka atau sensitif, sedangkan antibiotika yang dikategorikan resisten dihindari atau tidak digunakan. Ada beberapa cara uji kepekaan bakteri terhadap herbivola. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu Bunsen, korek api, inkubator, kelihatan bakteri, ose, penggaris, pinset, sampel bakteri, alkohol, cotton bud, Moller Hinton agar, reagen Macfarlane 0,5, dan paper dish. Metode kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya menyesuaikan kekeruhan inokulasi bakteri dengan standar Macfarlane 0,5. Selanjutnya ambil isolat bakteri menggunakan cotton bud yang steril ke dalam sampel bakteri. Yang keempat, mengusapkan cotton bud ke media Moller Hinton agar yang sudah disiapkan dan diamkan selama 15 menit. Selanjutnya, letakkan masing-masing paper dish dengan berisi antibiotik pada media Moller Hinton agar dengan jarak minimal 2 cm antar antibiotik dan tepi cawan bakteri. Yang keenam, letakkan media Moller Hinton agar di dalam inkubator dan menginkubasinya selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan dari inkubator dan menghitung diameter zona hambat pada masing-masing antibiotik. Itu adalah hasil dari percobaan praktikum tersebut. Pada basic resin yaitu 8 mm, pada clindamycin yaitu 13, pada sulfametosazole yaitu 10. Metode pengembangan mikroorganisme. Daerah jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik akan ditunjukkan sebagai zona hambatan. Bakteri termasuk dalam 3 kategori kepekaan terhadap antibiotik, resisten, intermediate, dan sensitif. Sensitivitas menunjukkan bahwa antibiotik masih menghentikan perkembangan mikroba, dan intermediate menunjukkan bahwa ada pergeseran dari kepekaan menjadi resisten, tapi belum sepenuhnya resisten. Resisten menunjukkan bahwa mikroba menjadi tidak peka atau kebal terhadap antibiotik. Bakteri Escherichia coli dari ayam digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa antibiotik bacitracin menciptakan zona hambatan dengan diameter 7 mm. Antibiotik clindamycin menciptakan zona hambatan dengan diameter 8 mm, dan antibiotik sulfametazole menciptakan zona hambatan dengan diameter 8 mm. Dapat disimpulkan bahwa bakteri E. coli yang berasal dari ayam resisten terhadap antibiotik bacitracin, clindamycin, dan sulfametazole. Antibiotik yang tepat dan efektif dalam mengatasi kasus infeksi bakteri E. coli pada ayam tersebut bukan dari ketiga antibiotik yang diuji tersebut. Hal ini disebabkan oleh zona hambatan yang terbentuk memiliki diameter yang cukup untuk membunuh isolat bakteri tersebut sehingga tidak efektif dalam membunuh bakteri. Kesimpulannya, kepekaan bakteri terhadap antibiotik diuji dengan teknik Kirby-Bauer. Metode ini berfungsi untuk menghentikan perkembangan mikroorganisme dengan menciptakan zona hambatan yang merupakan area jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Pengujian terhadap bakteri E. coli dari ayam menunjukkan resistensi terhadap antibiotik bacitracin, clindamycin, dan sulfametazole. Oleh karena itu, pengujian antibiotik tambahan diperlukan karena ketiga antibiotik yang diuji menunjukkan resistensi terhadap bakteri. Oleh karena itu, pada pengujian ini belum ditemukan antibiotik yang efektif untuk bakteri ini. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.